senyum-senyum sendiri ketika saya bilang hi everything kan? Ingat seseorang pasti kalian. Ya nggak apa-apa, itu menandakan bahwa apapun keadaannya kita terus bersuka cita. Sebab segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kita kekuatan dan sukacita. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Woo! Siap memuji Tuhan semua? Ayo bangkit berdiri dulu semuanya. Boleh rambutnya diatur, mukanya dikasih senyum-senyum dikit guys. Supaya kita bersuka cita sore hari ini. Hey! Sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Tepuk tangan semua, come on. Katakan kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan roh-Mu, janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Semua, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Oh, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Woo. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Oh, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Sorak-sorai buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat hari ini kami percaya Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami. Kami mau Tuhan mempersiapkan hati kami sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari teman-teman semua, kita siapkan hati kita, pikiran kita, kita mau fokus untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Ia akan terus memerdekakan, menguatkan, memberikan kita kekuatan baru senantiasa lewat kebenarannya. Thank you Jesus. Yeah, Jesus, we want to worship you, we want to praise you, God.
Jesus. Segala puji dan hormat hanya bagi Kau. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kau hadir di sini, Kau melawat kami. Suci, 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 murah dan perkasa. Di Kau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa. Allah Tritunggal, agung namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu Tuhanku, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. One more time sing it. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan namamu. Sekali lagi katakan bahwa Yesus Engkau yang kudus. Kuduslah Tuhan Namamu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang besar, buat Tuhan kita yang kudus. Semua teman-teman yang di rumah katakan Tuhan Yesus luar biasa. Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami sungguh diberkati Tuhan lewat pujian penyembahan kami Tuhan malam hari ini. Kami percaya berkenan di hadapan Tuhan. Kini tiba saatnya kami mau dengarkan firman Tuhan. Kami mau duduk diam Tuhan. Kami mau mendengarkan apa yang menjadi isi hatimu. Biar Kau urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Bahkan setiap teman-teman kami yang ada di rumah. Berikan mereka hikmat, berikan mereka fokus Tuhan. Supaya mereka punya telinga yang mau mendengarkan, hati yang mau diajar Tuhan oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua cinta Yesus katakan, amin. Oke, berikan tepuk tangan buat teman-teman praise and worship kita yang sudah membawa kita dalam pujian dan penyembahan. Apa kabar semua teman-teman? Luar biasa ya. Saya rasa masa-masa seperti ini sekalipun kita sulit, tapi tetaplah bersuka cita. Sekalipun itu membuat keadaan kita seperti tidak bisa senyum ataupun ketawa, bersenyumlah atau ketawalah.
Ya, karena ketika kita lagi dalam masalah seperti ini, lebih parah ketika kita bersungut-sungut, tapi lebih baik kalau kita mengucap syukur dan terus berikan senyuman buat orang lain, sukacita yang luar biasa buat orang lain juga. Malam hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai takut mengakui kesalahan. Siapa yang teman-teman di rumah, bahkan saya sendiri yang gak pernah mengalami namanya sebuah kesalahan? Coba angkat tangan. Buat teman semua yang di rumah, apakah semuanya udah sempurna atau masih ada yang membuat kesalahan? Ada ya, dan saya sendiri pun juga masih lakukan kesalahan. Makanya malam hari ini saya coba mau sampaikan sesuatu yang mungkin berbeda. Kak, kenapa nggak singgung mengenai corona atau nggak singgung mengenai keadaan pandemi yang sekarang? Pastor Stephen dan saya sudah sampaikan beberapa minggu kemarin, tapi di hati saya dan Tuhan taruh ini untuk saya menyampaikan ini. Karena beberapa hal, bahkan saya sendiri sudah sempat ngalamin sebuah kejadian ini, dan saya coba bereskan dengan orangnya, bahkan ke Tuhan saya coba bereskan. Karena ketika kita punya dosa, ketika kita punya kesalahan, kalau kita nggak beresin, kata Tuhan, percuma ibadahmu. Percuma ibadahmu sia-sia semuanya. Yang ada adalah Tuhan mau bereskan dulu, ketemu orangnya, kita beresin ke Tuhan, kita minta ampun, baru Tuhan bilang itu ibadah yang berkenan, ibadah yang sesungguhnya. Karena percuma semua yang kita lakukan ketika kita punya salah, punya dosa yang di hadapan Tuhan, kita cuek. Kita seperti ya enjoy aja, kita punya dosa, kita punya pelanggaran di hadapan Tuhan ataupun di hadapan orang, kita nggak mau beresin. Nah, malam hari ini saya mau coba kita sama-sama duduk diam, kita mau renungkan kehidupan kita mau introspeksi diri kita, apakah ada kesalahan terhadap orang lain, lebih khusus terhadap Tuhan. Kita mau bertobat malam hari ini sama-sama. Kita mau baca ini ayat emasnya kita, nats kita, 1 Yohanes 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengaku dosa kita, ketika kita mengaku pelanggaran kita di hadapan Tuhan, kita mengaku kesalahan kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan dialah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita, apapun dosa kita, apapun pelanggaran kita. Tuhan katakan Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Apa yang kita lakukan hari-hari ini? Apakah mungkin di saat seperti ini bukannya justru kita mengintrospeksi diri, tapi apakah justru kita membuat pelanggaran-pelanggaran yang baru, kesalahan yang baru di hadapan Tuhan ataupun di hadapan orang lain? Mungkin dasarnya memang manusia itu makhluk yang suka cari pembenaran. Ya, ketika dia ada masalah, ketika dia lagi lakukan sesuatu pelanggaran ataupun kesalahan ke orang lain, dia suka cari kambing hitam. Benar enggak? Saya coba pakai istilah kambing hitam. Kenapa kambing hitam? Karena ini biasa dipakai untuk istilah-istilah cari pembenaran, cari sebuah pembenaran diri sendiri. Yang seharusnya ketika kita itu ditegur orang, ditegur pemimpin ataupun Tuhan tegur, harusnya kita langsung minta ampun. Kita sadar bahwa kita itu salah. Tapi kebanyakan kita ya, atau nggak tahu apakah teman-teman ini udah lebih baik atau kalau saya ngalamin, saya berapa kali ketika lakukan kesalahan terhadap orang ataupun terhadap pemimpin, saya coba, Kak, Pak Pastor Stephen ya, enggak, itu kan benar, posisinya saya benar, nggak salah. Kenapa saya yang disalahkan? Atau lagi misalnya teman-teman punya pengalaman, Kak, ini salahnya dia, bukan salah saya. Kenapa saya mesti minta maaf dulu? Kenapa saya mesti minta ampun dulu? Karena pada dasarnya ya mungkin manusia seperti itu, suka cari kambing hitam, cari pembenaran diri sendiri. Tapi malam hari ini kita sebagai anak Tuhan, kita mau belajar sama-sama, kita mau bertobat sama-sama bahwa kita akan meninggalkan sifat itu. Karena sejatinya Tuhan buat diri kita nggak seperti itu. Kan Tuhan mau kita sempurna di depan Tuhan. Tuhan mau kita belajar terus setiap hari.
supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Kita mau belajar dari kisah Saul, orang yang tidak mau mengakui kesalahan. Kita ambil contohnya Saul. Mungkin teman-teman udah tahu ketika Saul dihadapkan sebuah peperangan di mana dia harus melawan bangsa Amalek. Tuhan mau disampaikan lewat Nabi Samuel, katakan semuanya ditumpas bangsa Amalek. Tapi justru apa yang Saul lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saul menyembunyikan kambing domba yang tambun, yang bagus. Bahkan Raja Agag tidak dibunuh, tidak dibinasakan. 1 Samuel 15 ayat 9 sampai 23. Saya harap teman-teman tetap menyimak, sekalipun agak panjang. Saya coba akan baca dengan cepat, karena ini ceritanya ini teman-teman juga udah tahu. 1 Samuel 15 ayat 9 sampai 23, demikian firman Tuhan. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba, lembu-lembu yang terbaik, dikatakan yang terbaik, yang tambun, pula anak domba dan segala yang berharga, semua yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya, berarti tidak semuanya. Ada beberapa itu tadi yang tambun dibawa. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Jadi dia pilih-pilih. Yang buruk ditumpas, tapi yang baik dia bawa. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel, demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sampai Tuhan sendiri bilang dia menyesal udah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukannya kepada Samuel demikian. Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ayat berikutnya, ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Dia ngambil hati ya, ngambil hatinya Saul. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Dia bangga, dia percaya diri bahwa dia udah lakukan tuh firman Tuhan itu. Tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku itu dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jadi ketika dia menyampaikan itu terdengar suara mbek mungkin ya di belakang yang sampai akhirnya Samuel dengar. Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Alasannya dia pakai untuk Tuhan. Apa kita seperti itu? Selalu pakai alasan kerohanian, kita berikan untuk Tuhan katanya. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah gitu. Dia tahu karena ini dia berbohong. Aku akan beritahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam, kata Saul kepadanya. Katakanlah. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel, dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa, yakni orang-orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Yang kau lakukan jahat, Tuhan bilang. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag, raja Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas, tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk persembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Itu cari kambing hitam ya, Samuel cari kambing hitam, bahwa rakyat katanya yang menginginkan itu. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik
daripada korban sembelihan. Ingat, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ini dikatakan, seberapa banyak teman-teman atau bahkan kita sendiri yang di rumah, atau bahkan saya sendiri mengalami seperti ini. Kita mencari kambing hitam. Saul mencari kambing hitam. Dia membenarkan bahwa dia sudah lakukan firman Tuhan, tapi dia didesak oleh rakyatnya sampai akhirnya dia mengambil jarahannya yang bagus-bagus, yang baik, kambing domba yang tambun dibawa pulang, Raja Agag tidak ditumpasnya. Apakah ini yang Tuhan inginkan? Apakah ini yang Tuhan mau? Samuel bilang, tidak seperti itu. Yang Tuhan mau semuanya ditumpas karena mereka orang-orang berdosa. Apakah kita mau belajar sama seperti Saul? Atau kita mau lihat apakah diri kita ini cuma mau cari pembenaran diri sendiri. Ketika tegur, Nang kamu salah, kamu udah lakukan pelanggaran seperti ini. Mungkin lewat pemimpin bisa sampaikan, mungkin lewat teman-teman terdekat kita, bahkan bisa Tuhan sendiri. Kalau kita lakukan kesalahan biasanya di hati itu rasa gak enak. Di hati itu rasa bergetar, kenapa ya Tuhan kita sudah lakukan begini tadi ya. Itu ada Roh Kudus, sebetulnya diingetin, Roh Kudus ngingetin kita. Tapi kita lebih banyak mengabaikannya. Kita lebih banyak membenarkan diri sendiri. Ini kan untuk kerohanian. Ini kan kita lakukan untuk melayani Tuhan. Ini kita lakukan untuk hal-hal yang baik katanya. Tapi di firman Tuhan dikatakan jauh lebih baik kalau kita mendengarkan. Kita taat daripada sebuah korban. Ada dua hal ketika kita tidak mau mengakui kesalahan kita. Kalau kita melakukan pelanggaran kita gak mau mengakuinya. Ada dua hal. Yang pertama, hati tidak tenang, cemas, dihantui rasa takut. Saya beberapa hari yang lalu sempat melakukan sebuah kesalahan. Mungkin teman-teman sudah tahu apa yang saya sampaikan di forum, yang saya sempat tegur seseorang karena terlalu keras mungkin. Di hati saya merasa bahwa itu benar. Saya rasa bahwa itu nggak apa-apa sih. Toh menyampaikannya juga saya baca-baca kayaknya kalau dari saya sendiri ini, saya pikir nggak apa-apa lah, boleh, nggak apa-apa gitu. Tapi rasanya di hati itu nggak tepat. Bahkan Tuhan pakai seseorang untuk mengingatkan saya. Tapi sebelumnya saya sudah sadar bahwa kayaknya kurang tepat. Saya coba renungkan, Tuhan kenapa saya mesti bersikap seperti ini ya? Sepertinya nggak tepat. Saya sebagai bisa dikatakan pemimpin, saya bisa dikatakan mungkin koordinator GNG, tapi kenapa saya melakukan seperti ini? Saya justru tidak memberikan contoh yang baik. Seketika itu langsung saya ditegur Tuhan, kamu sih selesaikan. Saya mungkin bahasanya teman-teman hilaf ya, mungkin hilaf, mungkin nggak terkontrol karena saya masih punya sisi yang saya masih bergumul. Ketika sesuatu itu meledak, itu bisa aja langsung muncul seperti itu. Self control saya kurang. Sampai akhirnya sepersekian detik, menit, Tuhan langsung ingatin kamu mesti minta maaf. Kamu minta ampun. Percuma apa yang kamu lakukan kalau kamu tidak mengakui kesalahan kamu. Kamu minta ampun. Saya minta maaf ke orangnya, saya beresin. Saya langsung minta maaf juga ke forum. Hati sudah lebih tenang. Hati sudah lebih tenang, saya juga bisa lebih plong, saya tidurnya juga lebih nyenyak. Tapi kalau Saul, dia lakukan dia tidak tenang. Dia cemas, jangan-jangan nih posisi saya sudah akan digantikan. Jangan-jangan saya sudah mau diturunkan jabatan saya sebagai raja. Karena Tuhan bilang, saya sudah menolak kamu sebagai raja. Di ayat terakhir tadi, di 1 Samuel 15 ayat 23. Yang kedua, apa yang akan terjadi ketika kita tidak mengakui kesalahan kita, dosa kita, pelanggaran kita, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama orang lain. Tidak bisa mengalami berkat Tuhan, promosi, jauh. Saul begitu dia tidak taat sama perintah Tuhan, ketika
dia tidak mau mengakui. Harusnya ketika ditegur Samuel, ketika Samuel bilang bahwa Saul, kamu udah berdosa kepada Tuhan, harusnya dia minta ampun. Oh iya, saya minta ampun pada Tuhan, kenapa saya sudah lakukan ini. Saya rasa Tuhan akan tetap ampuni. Karena Tuhan lebih menghargai sebuah ketaatan. Lebih baik kita mendengarkan apa yang menjadi maunya isi hati Tuhan daripada katakan korban persembahan tadi. Saul begitu dia tidak taat, dia langsung turun dari jabatannya. Dia digantikan oleh generasi berikutnya. Begitupun juga terjadi dalam diri kita. Kalau kita nggak mau mengakui kesalahan kita, kita nggak sadar dan minta ampun, maka jangan harap ada promosi. Karena karakter kita nggak akan bisa terbentuk dengan seperti itu. Karakter kita akan menjadi orang-orang yang seperti itu, kabal, susah dikasih tahu. Oh ini susah nih, anak ini kalau kasih tahu ya sudahlah, lihat aja perkembangan hidupnya. Dia akan nggak pernah dewasa, dia akan nggak pernah mengalami sebuah promosi. Kita mau coba bandingkan, itu dua hal ya. Saya nggak usah banyak-banyak. Dua hal ketika kita tidak mau mengakui kesalahan kita. Kita mau bandingkan dengan orang yang mau mengakui kesalahannya. Orang yang mau langsung minta ampun. Mengakui bahwa saya salah, saya berdosa di hadapan Tuhan. Saya mengakui kesalahan saya di hadapan sesama kita. Kita mau belajar dari kisah Daud. Dia orang yang luar biasa, raja yang luar biasa. Akhirnya Tuhan pakai yang namanya yang kita kenal sampai sekarang. Dan selalu kita pengen seperti Daud ya. Sekalipun ada pelanggaran dosa, tapi kenapa Tuhan selalu ingat namanya. Di dalam 2 Samuel 12 ayat 9 sampai 13, dosa Daud dengan Batsyeba. Kita mau baca sama-sama. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil. Memang direncanakan semuanya sudah. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh. Kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan. Bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Setelah ditegur semuanya itu tadi, lalu ayat terakhir dikatakan seperti ini. Lalu berkatalah Daud kepada Nabi Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu, itu engkau tidak akan mati. Coba kita bandingkan Saul dan juga Daud. Semua sama-sama punya dosa, pelanggaran. Ya Tuhan gak mau lihat seberapa besar dosa dan pelanggaran kamu antara Daud dan juga Saul. Tapi yang Tuhan lihat adalah seberapa besar hati untuk dia mau minta ampun. Mau datang ke Tuhan, mau mengakuinya. Dia datang, dia ngomong sama Natan. Dia mengakui bahwa iya aku sudah berdosa kepada Tuhan. Lebih enak, lebih plong seperti saya bilang tadi. Ketika saya sudah bereskan ke orang itu, ketika saya sudah bereskan ke orang lain, ketika saya melakukan kesalahan, saya tidur lebih enak. Saya nggak lagi cemas, duh kenapa ya? Ada rasa seperti itu. Coba teman-teman cek dalam dirinya. Ketika kita lagi lakukan kesalahan kita kepada orang lain aja, pasti rasa nggak enak di hati, rasa bergejolak. Tapi ketika kita udah beresin, kita datangi minta maaf, itu bisa plong. Benar nggak? Teman-teman rasakan itu ya? Itu yang harusnya kita lakukan di hadapan Tuhan juga. Seberapa besar pelanggaran kita di hadapan Tuhan, Tuhan tidak melihat itu. Yang Tuhan lihat seberapa besar kemauan kita untuk datang di hadapan Tuhan dan minta ampun. Amin. Ada dua hal yang sama. Yang pertama, hidup kita akan lebih tenang, lebih sukacita. Ya, ketika kita mau mengakui kesalahan kita, dosa kita, pelanggaran kita di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, kita lebih plong, lebih sukacita, lebih rileks. Kelihatan mukanya bisa lebih cerah lagi misalnya.
Itu memang terjadi. Makanya saya tipe orang yang mungkin ketika ditegur, saya bisa langsung minta maaf. Saya bisa langsung, oh ya, sorry gitu. Saya dengan istri saya juga seperti itu, saya dengan Cia. Ketika saya melakukan panggilan kecil aja, masalah kecil, ada kesalahan yang saya lakukan kecil, saya pengen cepat selesaikan. Bukan berarti nanti akan saya buat lagi, enggak. Karena kan yang seperti itu nggak bisa, kesalahan nggak bisa disengaja gitu ya. Tapi tiba-tiba aja bisa terjadi. Saya bilang, saya mau selalu cepat beresin supaya nggak jadi masalah berlaut-laut. Karena nggak enak, tinggal serumah. Kalau ada masalah udah saling balik belakang, baku buang muka nggak enak. Apalagi teman kita sendiri, satu komunitas ataupun satu gereja. Ketika kita ada masalah, kita cuek seperti nggak ada masalah. Nah itu bahaya. Bisa jadi bom waktu dan akhirnya bisa meledak dan itu lebih bahaya. Apalagi hadapan Tuhan. Dosa apa sekarang yang kita lagi pendam nih? Yang kita lagi suka ninak bobokan? Pelanggaran apa, dosa apa? Cek diri kita. Oh Tuhan, mungkin saya sudah berdosa di depan Tuhan. Saya mau minta ampun, saya mau beresin. Karena saya percaya ketika kita minta ampun pada Tuhan, maka Tuhan akan berikan rasa sukacita, tenang. Bahkan di poin kedua, ada penyertaan Tuhan akan mengalami sebuah promosi. Daud akhirnya menjadi raja seluruh Israel. Karena dia tahu bahwa ketika dia melakukan dosa, pelanggaran, dia langsung ngomong ke Tuhan. Ketika ditegur aja langsung sama Nabi Nathan, dia langsung sadar, oh iya, saya sudah salah di hadapan Tuhan. Saya mau minta ampun. Itu pun yang kita mesti lakukan. Kita semua manusia katanya gak masih susah karena kita masih hidup di dunia ini, masih ada kedagingan. Oke. Yang memang sulit kita kontrol. Paulus katakan bahwa apa yang kita pengen lakukan yang baik, tapi yang jahat selalu yang justru kita lakukan. Memang seperti itu kadangkala. Tapi lebih bagus kalau kita apa adanya di hadapan Tuhan. Malam hari ini nanti kita mau beresin ke Tuhan. Apa yang selama ini masih jadi pelanggaran kita, dosa kita. Kita mau ngomong sama Tuhan, Tuhan ampuni aku. Tuhan ampuni aku. Dosa ini katakan. Oh saya masih merokok. Oh mungkin saya masih suka minum-minum. Katakan semuanya murni di hadapan Tuhan. Karena percuma kita sembunyikan. Gak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mungkin teman-teman atau bahkan saya bisa sembunyikan dosa, pelanggaran saya ke orang lain. Pastor Stephen gak tahu apa menjadi pelanggaran dan dosa saya. Orang lain gak tahu. Teman-teman anak rohani, adik rohani mungkin, wah taunya Kak Danang seperti ini. Luar biasa misalnya, gak ada dosa, jangan salah. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Hanya saya dan Tuhan yang tahu. Tapi bagaimana saya mau keluar dari situ? Saya langsung minta ampun ke orang lain. Begitu ada masalah saya langsung beresin, itu lebih enak. Di hadapan Tuhan kita juga murni, kita lebih plong, lebih apa adanya. Dengan orang lain juga kita gak jadi batu sandungan. Itu yang membuat saya akhir-akhir ini kenapa Tuhan sepertinya dalam pelayanan saya juga merasa kayaknya so boleh jo Tuhan gitu. Dalam arti selalu ada hal-hal yang Tuhan nyatakan, Tuhan suruh dikasih kepercayaan yang lain. Kak, saya kan sudah sering bikin kesalahan. Pastor, saya sudah sering bikin kesalahan. Kenapa selalu ada tanggung jawab yang lain yang diberikan? Kenapa enggak sudah Jo, so boleh. Berarti ini Danang sering bikin kesalahan. Sudah enggak usah bikin kepercayaan lagi. Enggak seperti itu. Manusia aja enggak seperti itu. Apalagi Tuhan. Tuhan sudah enggak mengingat lagi pelanggaran kita. Tuhan tidak mengingat lagi dosa kita. Kesalahan atau dosa yang selama ini kita sembunyikan di hadapan orang lain, itu tidak akan bisa di hadapan Tuhan. Benar gak? Maka akuilah itu semuanya, kesalahan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Maka Tuhan tidak mengingat lagi kesalahan kita. Bukankah bertobat jauh lebih baik daripada mempersembahkan korban? Bukankah ketaatan pertobatan kita jauh lebih baik daripada kita sembunyikan di hadapan Tuhan? Kita sepertinya beribadah nyaman aja, holy gitu ya. Padahal kita ada dosa yang kita pendam selama ini. Yang kita gak berani bereskan di hadapan Tuhan. Mungkin malu, mungkin takut. Tapi terakhir, ayat terakhir buat teman-teman di rumah.
Yesaya 1 ayat 18 katakan seperti ini. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Teman-teman tahu kain kesumba? Kain yang bisa berwarna-warni itu ya. Kalau misalnya kita ambil warna merah aja, kita campur air itu warnanya bisa sampai mempengaruhi warna aslinya. Jadi yang bening itu bisa jadi merah. Itu sampai seperti itu Tuhan katakan, aku tidak akan mengingat lagi pelanggaranmu. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan tidak akan ingat lagi pelanggaran kita. Yang merah akan menjadi putih lagi, disucikan kembali. Terakhir sekali, Mazmur 10 ayat 8-13 seperti ini Tuhan bilang. Firman Tuhan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tuhan tidak pendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Tuhan tidak hitung-hitungan orangnya. Bukan seperti manusia yang suka hitung-hitungan. Tuhan bukan seperti kita. Ketika kamu baik, saya juga baik. Ketika kamu jahat, saya lebih jahat dari kamu. Tidak seperti itu. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Kalau Tuhan mau lihat dosa kita, aduh, Tuhan patut menghukum kita. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia Tuhan. Kasih Tuhan jauh lebih besar dari pelanggaran kita. Kasih Tuhan jauh lebih besar. Dikatakan setingginya langit dari atas bumi, demikianlah besarnya kasih setia atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Jauh banget. Siapa yang tahu ujungnya barat dan ujungnya timur? Gak ada yang tahu. Tuhan lihat, mengukurnya sampai segitu. Ini lebih dalam lagi nih. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sampai Tuhan tuh sebegitunya. Kasihnya begitu besarnya, Dia menganggap kita anak. Tapi terkadang kita justru menganggap Tuhan orang lain. Belum menganggap hubungan kita sama Tuhan seperti Bapa dan anak, bukan. Kita justru merasa Tuhan tuh, kalau di depan Tuhan, kalau kita lagi berdosa seperti kayaknya kita tuh dihakimi. Kita melakukan dosa, wah saya pasti dihakimi, gak masuk surga, saya udah pasti masuk neraka. Dia gak ingat bahwa kasih Tuhan lebih besar. Yang terpenting adalah rasa takut kita akan Tuhan. Beresin kalau kita ada pelanggaran. Saya selesai dan saya undang teman-teman untuk bisa maju ke depan. Mungkin singkat, saat ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi saya mencoba menggali lagi dalam hati teman-teman semuanya. Dosa apa yang selama ini masih susah lepas. Saat ini kita mau berdoa sama-sama. Kita mau mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni dosaku. Pelanggaranku Tuhan. Ampuni. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini. Sejauh timur dari barat. Demikian Tuhan. Kasihnya bagi kita. Yes. Teman-teman yang di rumah, saya undang untuk nyanyi sama-sama. Kita renungkan setiap kata-katanya, bahwa Tuhan tidak mengingat lagi pelanggaran kita. Yes, amin. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Yes. Tuhan tidak perhitungkan kesalahan. Kau perhitungkan
katakan sama-sama, betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sekali lagi katakan, betapa besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Jesus, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan-Mu yang Kau berikan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Yes. Haleluya. Oh Jesus. Haleluya. Oh, sembah Tuhan. Naikkan syukur kita buat Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Terima Kau kasih besar, buat Kau salib-Mu, mulia. buat hidupmu Kau beri untuk hidup kami. Thank you Jesus. Akui setiap kesalahan kita, akui setiap pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Akui, Tuhan, aku berdosa. Aku sudah melakukan pelanggaran, aku masih merokok, mungkin aku masih minum-minum, mungkin aku masih terikat dengan dosa yang lain. Yes Tuhan. Kita meminta ampun di hadapan Tuhan saat ini. Kali itu teman-teman yang ada di rumah, angkat tangan kita berdoa sama-sama. Tuhan, kamu minta ampun di hadapan Tuhan. Minta Kalau ampun kami di mau hadapan lakukan Tuhan. sudah melakukan pelanggaran Tuhan, ampuni kami. Ya Tuhan. Dosa yang kami sudah lakukan di hadapan Tuhan. Mungkin aku masih merokok Tuhan. Mungkin aku masih melakukan dosa yang lain, masih suka minum. Saat ini di hadapan Tuhan, kamu berjanji, kamu bertobat di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa kasih Tuhan lebih besar dari dosa kami. Kami percaya bahwa teman-teman kami malam hari ini dipulihkan. Ketika mereka mengaku dosa mereka Tuhan di hadapan-Mu, maka Tuhan akan sucikan mereka. Di dalam nama Yesus, kami percaya bahwa Tuhan adalah Maha Pengasih, Pengampun buat setiap kami. Terima kasih Tuhan malam hari ini, lewat firman-Mu yang singkat yang Engkau sudah berikan atas kami. Kami bersyukur karena Tuhan masih mengasihi kami. Tuhan masih melihat kami sebagai anak-Mu dan Engkau Bapa kami. Terima kasih Yesus, kami bersyukur dan kami percaya kami sudah dipulihkan, kami sudah diampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua cinta Yesus katakan, amin. Ibadah kita sudah selesai dan kita mau terima berkat dari Tuhan. Kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus untuk malam hari ini, untuk saat ini. Kami sudah diberkati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih
untuk Roh Kudus yang terus mengingatkan kami ketika kami punya pelanggaran, punya dosa. Kami meminta ampun di hadapan Tuhan. Dan Engkau sudah memulihkan kami. Kini saatnya kami berkomitmen Tuhan, kami tidak mau lakukan kesalahan kami lagi. Kami tidak mau lakukan pelanggaran kami. Tapi ketika itu terjadi, biarlah Roh Kudus terus mengingatkan kami dan kami minta ampun di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari Yesus yang akan terus menyertai kita. Diberkatilah teman-teman yang saat ini ada di rumah, yang mungkin lagi mengalami masa sulit. Diberkatilah engkau di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami beban berat Tuhan akan berikan kelegaan. Engkau yang lagi mempersiapkan diri di masa-masa seperti ini untuk bisa lewat dari masa sulit, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Percayalah, engkau akan diberkati di masa mudamu. Terima kasih Yesus, dan kami bersyukur di dalam nama Yesus. Semua yang cinta Yesus katakan, amin.